عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة وأنقذ برحمته النفوس الهالكة ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة. أحمده على الأمور اللذيذة والشائكة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العزة والقهر وكل النفوس له ذليلة عانية. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائم بأمر ربه سرا وعلانية. صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الذي تحرض عليه الفرقة الآفكة، وعلى عمر الذي كانت نفسه لنفسه مالكة، وعلى عثمان منفق الأموال المتكاثرة، وعلى علي مفرق الأبطال في الجموع المتكاثفة، وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان ما قرعت الأقدام السالكة وسلم تسليما. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat Islam dan nikmat iman sehingga kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Pada hari ini Ustadzuna Ustadz Syafiq Riza Basalamah akan membahas kajian yang berjudul Nah, karakteristik seorang mukmin. Oleh karenanya, untuk mempersingkat waktu, karena waktunya sudah lewat 9 menit, kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Masya Allah. Ahlan wa sahlan jamaah. Ana pikir Ustaz Lukman mau bacain adab majelis apa, makanya Ana lagi mau pasang. Nah, Ustaz Lukman kalau Ustaz Syafiq masih prepare. Tidak boleh bicara sendiri selama kajian. Yang ketiga, peserta khusus akhwat sebaiknya menonaktifkan mic dan kamera selama kajian. Yang kelima, saat sesi tanya jawab, hanya boleh bertanya dengan cara tekan raise hand di menu more di sebelah pojok kanan di bawah atau via chat. Yang keenam, bila pakai handphone dan volume terlalu kecil, klik menu on speaker pojok kiri atas. Yang ketujuh, bila baru join dan tidak muncul voice atau tanda mic, cari menu di sebelah kiri di bawah dan klik tombol call via device audio. Yang kedelapan, silahkan infak terbaik buat kajian, tambah angka 9. Misalnya 100.000, maka yang ditransfer adalah 100.009 rupiah. Dengan di bank berikut ini. Yang pertama adalah Bank BNI Syariah dengan nomor rekening 0527542504. Kemudian Bank Mandiri di nomor rekening 13101118477. Atau Bank BCA di nomor rekening 77707099193. Semua rekening ini atas nama Hasan Taufik, yang ketika sudah mentransfer bisa kirim ke nomor 081122387732. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Ustadz. Waktu dan tempat dipersilahkan. Masya Allah, barakallahu fikum. Ini baru mulai kajian sudah ada yang raise hand itu Ustaz Lukman. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ahibati fillah. Hari ini seorang muslim dihadapkan dengan masalah yang dia harus kokoh, tegar menghadapinya. Ada orang-orang yang tidak suka dengan Islam, yang mereka benci dengan agama ini.
Sehingga mereka berusaha untuk menampilkan Islam itu dalam wujud yang seram, dalam wujud yang menakutkan. Bahkan bukan hanya Muslim, baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang merupakan manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Yang kata Allah Azza wa Jal, Ra'ufur Rahim. Beliau adalah orang yang pengasih, yang penyayang. Tapi itu pun beliau masih difitnah dengan fitnah yang keji. Dituduh dengan tuduhan yang tidak berlandaskan. Apalagi kayak orang-orang sekarang. Ana, antum. Bagaimana kita tidak akan dipandang buruk, dipandang jelek. Padahal kita tahu di situ ada setan yang menjadi musuh besar kita, yang selalu berusaha, berupaya untuk menunjukkan Muslim itu jelek loh. Hati-hati sama orang Islam. Sehingga ketika mereka tahu Muslim, ada perasaan nggak enak. Di beberapa tempat kita tahu bagaimana sebagian umat Islam itu dibully, disakiti, dipersekusi, gara-gara kelakuan sebagian Muslim, dan media yang blow up berita tersebut yang mengatakan ini kelakuan orang Islam. Muncul lagi istilah-istilah di masa sekarang ini seperti istilah kadrun, kadal gurun. Mereka melihat Muslim itu ekstrim. Seperti kadal dari gurun. Mereka orang-orang Arab yang datang dengan pemikiran yang menyimpang, yang menyeleweng. Kemudian mereka katakan kadrun. Subhanallah. Ini pelecehan kepada muslimin. Iya. Tugas kita bagaimana menunjukkan kepada mereka indahnya Islam ini. Di depan ana ada sebuah kitab dengan judul Syakhsiyatul Muslim. Kama yasughuhal Islam fil kitab wa sunnah. Karakter seorang Muslim. Sebagaimana dibentuk oleh Islam di dalam Quran dan Sunnah. Gimana sih? Muslim itu kayak apa? Kita yang sudah bertahun-tahun Muslim, kadangkala belum beneran Islam. Kalau kita bicara bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabatnya, menempa mereka selama bertahun-tahun. Di kota Mekah 13 tahun, di kota Madinah 10 tahun, sehingga muncul manusia-manusia mulia hasil didikan lulusan alumni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengarang buku ini, Dr. Muhammad Ali Al-Hashimi, dia mengadakan bukan penelitian ya, mungkin pengamatan, pemantauan. Selama 10 tahun sebelum dia menulis buku ini, dia melihat banyak umat Islam yang dia itu baik di satu sisi, tapi di sisi yang lain buruk. Berlebih-lebihan di satu sisi, meremehkan di sisi yang lain. Seperti contoh, kita dapetin ada orang yang Masya Allah selalu berada di soft pertama. Tapi dia tidak peduli dengan aroma yang tidak nyaman yang keluar dari tubuhnya. Ana merasakan sendiri apa yang dikatakan Syekh ini. Ana lihat sendiri. Ana pernah sholat di sebelah. Mungkin Ana lihat seorang penuntut ilmu. Bagus di kelas pun dia orang yang bersungguh-sungguh. Banyak hafalan Qur'annya. Ketika Ana sholat di samping dia,
Ana mau pingsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau pingsan. Karena ada aroma yang tidak nyaman. Ini yang membuat akhirnya nampak buruk gitu loh. Islam itu. Orang Islam kok kayak gini ya. Dia di soft pertama, tapi bau, aromanya nggak nyaman. Apa nggak diajarin sama agamanya? Nah, itu yang membuat kita akhirnya harus berpikir, gimana nih Muslim benar-benar, nih karakter Muslim kayak gini. Kemudian ada orang juga yang Masya Allah taat. Kalau kata orang sekarang ini, atau orang kamu dulu, alim. Orangnya alim banget, Ustaz. Oh ya, asa Senin Kemis, Masya Allah. Tapi dia itu kurang menjaga silaturahim sama keluarganya, sama kakaknya, adiknya, keponakan. Hidup sendiri. Ada. Kemudian ada lagi orang-orang Islam yang fokus belajar ilmu. Menuntut ilmu agama. Kita bicara ilmu agama. Rajin beribadah. Masya Allah alaih. Kalau kita lihat nih orang Masya Allah rajin beribadah jamaah. Kalau melihat dia selalu di majelis ilmu. Murajaah Quran selalu dia kerjakan. Tapi dia kurang peduli dalam pendidikan anak. Jadi anaknya nggak diurusin. Ini ada orang tua yang seperti itu. Dan ini perbuatan yang tidak menunjukkan karakter seorang muslim. Ada juga yang dia itu dalam pendidikan anaknya nggak ngurusin kawan-kawannya, sahib-sahibnya. Tapi ada lagi muslim yang Masya Allah berbakti sama orang tuanya. Kalau orang-orang kampung ditanya, gimana fulan? Masya Allah, bar. Ya orang yang sangat berbakti sama orang tuanya. Tapi zalim sama istri. Sehingga kadang-kala kita ditanya, ada perempuan-perempuan, ya Ustaz, suami anak ini baik banget sama orang tuanya, sama keluarganya. Tapi zalim sama kita. Dia tidak berbagi yang cukup sama kita. Kasar kalau berbicara. Bahkan kadang-kala memukul. Itu terjadi. Kemudian ada lagi yang baik sama istrinya, baik sama anak-anaknya, tapi zalim sama tetangganya. Tetangganya sakit, tetangganya ada urusan, dia nggak ngurusin mereka. Ahibati fillah. Banyak lagi lah. Kalau kita mau kasih contoh-contoh bagaimana muslim yang kalau kita lihat ya Allah baik banget orang itu, penampilan yang sesuai dengan sunnah, tapi utang nggak bayar-bayar. Ada yang seperti itu. Dan yang jadi masalah, Syekh mengatakan ini yang berat di hati. Kita mendapati orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada sunnah, kepada dakwah ini. Masya Allah. Mungkin dia termasuk orang yang menjadi aktivis dakwah, panitia kajian, bahkan semangatnya berlebihan untuk agar agama ini tersebar. Tapi ternyata dalam amalan dia, dalam praktek dia sehari-hari, jauh dari adab-adab Islam. Maka akhirnya Syekh berpikir kayaknya perlu nih setiap muslim itu tahu muslim itu kayak apa sih, sehingga engkau ketika bercermin, al-muslim mir'atu akhi, kata Nabi SAW, seorang muslim itu cermin buat saudaranya.
Jadi ketika Anda lihat fulan, ya Allah, Anda seharusnya seperti fulan. Fulan ini Masya Allah. Tahu dengan kondisi muslim yang seharusnya. Coba kita buka firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Hajj. Ayat terakhir di surat Al-Hajj. Silahkan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Yang artinya, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah yang telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad SAW itu menjadi saksi atas dirimu, dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Masya Allah ya Ma. Kita lihat nih, yang namakan kita muslimin siapa? Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Quran kita disebut muslimin. Nabi menjadi saksi itu. Dan kita menjadi saksi atas manusia. Maka Allah perintahkan, dirikan sholat, tunaikan zakat, berpegang teguh dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika engkau membawa label muslim, engkau punya tanggung jawab yang besar. Nggak main-main sama label tersebut. Engkau muslim. Ahibati fillah. Kita diperintahkan untuk berjuang. Memperbaiki diri kita untuk menjadi muslim yang sesuai yang Allah inginkan. Jadi kemudian dikumpulkan dalam buku ini ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi. Kemudian oleh Syekh dibagi itu agar nampak proses menjadi muslim yang sebenarnya. Kalau kita ngelihat, kadang-kala kita beli susu ya. Beli susu yang udah di packing. Kita tinggal minum. Orang tuh kalau ngelihat packingannya bagus, rasanya enak, dia beli lagi tuh susu. Pergi sehat buat badan. Begitu pula muslim ini. Prosesnya gimana? Susu itu dari mana diambil? Oh, diambil dari sini. Oke, setelah itu diapain? Oh, disterilkan. Dimasak dengan panas sekian. Kemudian dimasukin ke sini, dikasih rasa. Kemudian itu lewat mana, kemudian di packing. Setelah di packing nanti dikasih label. Semua seperti itu. Artinya ketika bawa label itu, mereka, penjualnya, nggak boleh ada ciri. Sehingga kita lihat perusahaan-perusahaan itu ada barang reject. Nggak lolos nih, nggak lolos. Barang ini nggak bisa dipakai. Itu terjadi. Begitu pula dengan kita nih, mungkin ada muslim yang reject. Enggak lah, muslim ini, muslim KW. Ada, kalau KW mungkin memang tiruan. Ini nggak reject. Barangnya asli muslim, tapi yang reject ya banyak cacatnya dia. Maka proses itu Syekh menyusunnya. Yang pertama, dalam pembahasan beliau akan berbincang tentang bagaimana karakter muslim dengan Robnya. Dengan Robnya. Karena dia itu hamba Allah. Dia itu hadir di muka bumi ini, diciptakan sama Allah Azza wa Jal untuk hadir di sini.
untuk mengabdi kepada Allah SWT. Gimana engkau sama penciptamu? Maka kalau ada yang dikatakan, oh dia baik banget Ustaz, Masya Allah nih orang ini satu kampung tahu tuh dia orang baik. Cuma memang masalahnya dia nggak sholat, berarti dia belum baik. Sama Robnya aja nggak baik, terus sama manusia ya pura-pura baik. Atau karena punya maksud dan tujuan. Jadi yang pertama bagaimana Muslim bersama Rob. Yang kedua, al-Muslim ma'a nafsi, seorang Muslim dengan dirinya. Engkau harus tahu bagaimana engkau dengan dirimu. Karena ada orang yang nggak tahu diri. Memalukan. Engkau harus tahu dirimu ini seperti apa. Engkau harus apakan dirimu. Kayak orang kalau dikasih mobil ya, atau dia beli mobil atau beli motor lah. Dia beli motor. Kalau dia nggak tahu dengan motor yang dia pakai, kadang-kadang cepat rusak tuh motor. Oh motor ini harus dipanasin tiap pagi umpamanya. Kalau naik motor itu jangan langsung digas. Bisa hancur tuh mesinnya nanti. Jangan langsung digas, panasin dulu. Kemudian tahu lagi motor ini ada olinya. Olinya itu setiap berapa ratus atau berapa kilometer diganti. Belajar lagi nih, oh kayak gitu. Kemudian hati-hati, rodanya itu ada masa layak pakainya. Ketika dia masih layak dipakai, pakai. Tapi kadang-kadang nggak layak dipakai. Terus gimana? Ya udah harus diganti. Kemudian nanti dia ada aki, struman akinya ini, supaya tidak boros. Ketika engkau menghidupkan itu, ketika engkau mematikan, jangan lupa mematikan lampunya umpamanya. Berapa banyak baterai yang drop gara-gara lampunya nggak dimatiin. Seperti itu. Artinya banyak hal yang Muslim harus tahu tentang diri dia gitu. Gimana diri dia? Anggap tadi motor tuh. Bagaimana karakter dia seharusnya dengan dirinya. Kemudian yang ketiga, karakter Muslim ma'awalidayh. Karakter Muslim bersama kedua orang tuanya. Gimana dia sama bapaknya, gimana dia sama ibunya, gimana bapak dia itu mungkin ada orang tua yang tidak mendidik anaknya. Kadang-kala ada orang tua yang bercerai kemudian anaknya dititipin kemana. Gimana sikap anak kepada mereka? Bagaimanapun ayah anak tidak akan pernah berubah. Di tubuh anak ada darah orang tua anak. Ada darah ibumu. Ada ibu yang memang gak baik mungkin. Ada. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang-orang yang punya ibu, na'udzubillah, mungkin pelacur. Bagaimana dia menghadapi itu? Di sini kita harus pelajari. Sehingga engkau itu tetap menjadi Muslim yang sebenarnya. Kemudian bagaimana Muslim bersama istrinya dalam kehidupan rumah tangga dia. Karakter Muslim bersama keluarganya itu gimana sih? Kebanyakan kita tuh nggak pernah kuliah tentang bagaimana menjadi Muslim yang sebenarnya. Kita tuh kuliah menjadi, apalagi nih, alhamdulillah, kajian kita ini di bawah naungan pekerja mengaji. Artinya ketika bekerja, dulu dia itu hanya berpikir untuk menjadi pekerja yang baik. Bagaimana dia menghasilkan uang sebesar-besarnya. Bagaimana dia mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Maka ada sekolahnya tuh. Kalau di perusahaan itu nanti ada namanya personalia ya. Yang melihat, ngecek, oh ini fulan diterima, oh nggak diterima fulan, oh jangan terima dia. Dites tuh. Untuk menjadi pegawai aja antum di sebuah perusahaan, itu ada tesnya, ada ujian. Untuk menjadi Muslim, antum pernah tes enggak? Layak enggak antum dikatakan anak Muslim? Ada yang puluhan tahun Islam, puluhan tahun, sampai karatan Islam, alhamdulillah, sampai rambutnya putih jadi Muslim. Tapi apakah karakter Muslim ada pada diri dia? Sehingga orang kalau ngelihat, oh mau lihat orang Islam, tuh lihat fulan. Lihat fulan. Kalau mau lihat Muslim, lihat fulan. Yang lainnya reject. Ada yang seperti itu. Sehingga di sini kita perlu belajar. Kemudian Muslim bersama anak-anaknya. Diapain tuh anak-anak? Bagaimana mendidik anak-anaknya? Mau dibawa kemana tuh anak-anak? Ada Muslim bersama
saudara-saudaranya, bersama rahimnya, gimana dia bersama kerabatnya, bagaimana silaturahim dia, bagaimana dia dengan kerabat dari pihak ibunya, pihak bapaknya, kerabat dari pihak istrinya. Apakah sudah pantas dia disebut muslim? Kemudian ada muslim bersama tetangga-tetangganya. Ini bicara karakter muslim. Bagaimana muslim bersama tetangga-tetangganya. Tunjukkan. Gimana menunjukkan? Anak nggak tahu gimana muslim bersama tetangganya. Karena kadang-kala kita memperhatikan tetangga, peduli sama tetangga, walaupun yang dikerjakan tetangga haram. Ketika kita melihat tetangga kita melakukan kemaksiatan, apakah kita diamkan dia? Atau apa yang harus kita lakukan? Ada muslim bersama kawan-kawannya, sahabat-sahabat dia, teman-teman di kantornya, teman-teman di sekolahnya, bagaimana dia di sana. Kemudian ada muslim bersama masyarakat secara umum. Nanti ada muslim bersama negerinya, bagaimana, apa yang harus dia lakukan. Ahibati fillah, hari ini sedikit kita akan masuk kepada bagaimana muslim bersama Rabb, bersama Tuhan. Muslim tuh, sudah Allah milih kalian. Allah itu mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Coba dibuka tuh. Firman Allah di surat Ali Imran. Nah, jamaah yang punya handphone dibuka supaya bisa melihat bagaimana kita sebenarnya. Baik. Di surat Al-Imran ayat 110. Ustaz Luqman, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Yang artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada orang yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Nah, tuh kuntum khair umat. Maka harus tunjukkan engkau itu umat yang terbaik. Jadilah muslim yang baik. Al-muslim ma'arabbih. Bagaimana muslim dengan Rabbnya? Muslim itu orang yang sadar. Dia nggak lalai. Awal yang dituntut untuk dilakukan oleh seorang muslim, dia harus beriman. Yakin. Hakul yakin. Kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia menjalin hubungan yang baik bersama Rabbnya. Selalu mengingat Allah. Mau makan, ingat sama Allah. Bismillah. Selesai makan, ingat sama Allah. Alhamdulillah. Mau tidur, ingat sama Allah. Bismillahumma ahya wa amut. Bangun tidur, ingat sama Allah. Alhamdulillah. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Keluar rumahnya, ingat sama Allah. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Naik kendaraannya, bismillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin.
Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ketika dia berada di jalan yang menanjak, dia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika jalannya turun, dia ingat sama Allah, mengatakan Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Terus hidup dia itu bersambung sama Rabbnya. Wa tawakkul alaih. Dia menyerahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dia tahu dia itu makhluk yang lemah. Ya Allah, terlalu besar alam semesta ini buat aku. Terlalu banyak rintangan-rintangan dalam kehidupan ini. Kalau tanpa pertolongan Allah Azza wa Jalla, maka aku tak akan dapat menjalani kehidupannya. Itu muslim kayak gitu. Makanya keluar rumah, dia mengatakan Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Tiada daya, dia tiada kekuatan kecuali sama Allah Azza wa Jalla. Dan ikrar dia dalam salat mengatakan, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah. Dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Itu muslim. Dia nggak malas, enggak. Sebab tetap dia jalanin. Tapi hatinya gantungnya sama Allah. Karena dia tahu apapun yang dia kerjakan dalam kehidupan ini, kalau tanpa bantuan Allah, Jalla Jalaluh, maka nggak akan selesai. Sampai memperbaiki sandal. Nabi SAW nyuruh muslim, engkau itu sampai kalau mau perbaiki sandal itu, atau apa aja, kerjaan-kerjaan yang ringan pun minta bantuan sama Allah Azza wa Jalla. Nah, dalam hatinya ada perasaan yang dalam sekali bahwa dia perlu bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang dia kerjakan. Walaupun dia sudah menjadi bos, dia menjadi pejabat, dia merasa sudah kaya raya, dia memiliki segalanya, tetap dia perlu bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian muslim yang benar, muslim yang hakiki, itu hatinya selalu terjaga. Selalu terbuka mata hatinya. Melihat selalu. Memandang kepada kehidupan ini. Tidak dengan pandangan orang-orang yang hanya melihat materi. Melihat benda. Ketika dia melihat mobil yang bagus. Dalam pandangan dia, mobil ini kelak akan tua. Kelak akan ditinggalkan oleh penggunanya. Penggunanya akan beli mobil yang baru lagi. Nanti akan ditinggal kembali. Dan pada akhirnya penggunanya akan meninggalkan dunia ini. Seorang muslim selalu bertafakur dalam ciptaan Allah. Nih. Kita nih hidup, antum gak akan pernah kabur dari ciptaan Allah SWT. Kita lihatlah ada ciptaan Allah yang selalu mungkin hadir dalam kehidupan kita. Lalat. Antum tahu lalat? Pernahkah antum menjadikan lalat ini sebagai sarana untuk mengingat Allah Azza wa Jalla? Mengetahui kebesaran Allah. Sebagian orang berpikir, kenapa sih Allah ciptakan lalat? Buat apa? Penyebab bakteri. Subhanallah. Penyebab orang sakit. Antum bayangin bagaimana lalat ini menyebabkan bumi ini jadi bersih. Orang kenapa sekarang buang sampah bagus? Karena takut ada, kalau enggak nanti ada banyak lalat yang menyebabkan kerusakan di muka bumi. Itu lalat Allah ciptakan untuk menggiring kita, mendorong kita agar hidup bersih. Nyamuk pun membuat dia ingat, ya Allah, nyamuk nih. Kalau antum lihat penciptaan nyamuk, penciptaan lalat, antum tangkap tuh lalat tuh, ya Allah. Allah ciptakan lalat ini berapa juta lalat setiap hari. Nyamuk berapa juta setiap hari diciptakan sama Allah Azza wa Jalla. Dan bagaimana dia bisa terbang. Jantungnya berdetak. Bagaimana dia makan. Bagaimana dia beranak. Ya Allah, siapa yang ciptakan? Allah Azza wa Jalla. Antum lihat manusia.
Manusia nih, kalau disuruh bikin robot, dia bikin robot ya. Ada robot yang bisa bergerak dikit aja, bisa berjalan, tetap diatur sama manusia. Oh, ada sensornya Pak Ustadz, dia nggak nabrak, Masya Allah. Antum pernah lihat lalat nabrak? Bagaimana sensor dia? Ketika dipukul dia langsung terbang. Ini sebuah karunia ilahi yang orang muslim, Masya Allah. Lihat kuda, lihat ayam. Masya Allah. Siap Mas, silahkan. Tunggu sebentar jemaah. Ya, atas nama Fathia, betul? Oke, makasih Mas. Jazakallah. Jamaah rahimakumullah. Antum lihat kupu-kupu. Ana di rumah ana ini masih banyak capung ya, banyak kupu. Antum lihat cicak. Ya, di rumah antum ada cicak. Wallahu a'lam ya, mudah-mudahan ada cicak. Cicak itu dianjurkan untuk dibunuh. Ketika antum melihat cicak, antum lihat, ya Allah, tuh cicak nggak bisa terbang. Makanannya banyak terbang. Tapi gimana Allah sampaikan makanannya ke sana? Bagaimana dia dapat merayap, menempel di tembok, nggak jatuh? Siapa yang menciptakan? Allah Rabbul Alamin. Lalu antum lihat yang antum makan. Antum kalau berpikir bagaimana nikmat Allah kepada antum. Ketika ngelihat ada makanan di depan antum, ada ayam goreng, antum bikin di mana ayam goreng bisa nyampe ke meja antum. Jadi pada hakikatnya kehidupan ini muslim bersama Rabbnya, dia selalu memandang kebesaran Allah. Allah Al-Khaliq, Ar-Rahman, Alal Arsy Istawa. Allah itu berada di atas arasy-Nya tinggi sana. Tapi kebesaran dan kehebatan Allah selalu kita lihat hadir pada diri kita. Dia bertambah beriman ketika melihat itu. Ketika mengingat, ya Allah, ucapan dia selalu berisi pujian dan pujaan untuk Allah Azza wa Jalla. Nah, coba dibuka surat Luqman. Firman Allah di surat Ali Imran ayat 190 191. 190 dan 191 Ustaz. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Barakallahu fiik. Itu karakter yang pertama seorang muslim. Dia itu bangun, dia itu terjaga, dia nggak tidur terhadap alam semesta ini. Dia melihat semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Semuanya diciptakan oleh Allah. Ketika engkau tahu dengan kehebatan orang bekerja nih, tahu dengan kehebatan perusahaan tersebut, ya, tahu dengan kehebatan bosnya, dia jadi cinta. Disuruh apapun dia nurut. Maka disinilah karakter yang kedua. Mukmin itu taat sama perintah Rabb-Nya. Setelah dia beriman, dia yakin, dia taat sama perintah Allah Azza wa Jalla. Apapun perintahnya. Baik perintah Allah itu
ya nggak sesuai dengan keinginan dia. Aturan Allah itu mungkin nggak nyaman buat dirinya. Kita tuh kadang-kala sama aturan yang dibikin di lalu lintas aja kita kadang-kala nggak suka. Tapi kita harus taat, kita patuh. Ketika di lampu merah, umpamanya, kita ngeliat nih kosong, nggak ada orang ini. Tapi lampu merahnya lama banget. Tapi engkau harus taat. Engkau harus patuh. Bagaimana dengan aturan Allah Azza wa Jalla? Ketika dia yakin Allah yang membuat aturan tersebut, maka dia yakin aturan itu pasti baik buat dia. Maka dia nurut, taat dan patuh dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terkecuali. Semua perintah Allah harus dia taati. Dan subhanallah, Allah tuh baik sama kita. Allah tuh menciptakan kita, Allah tahu dengan kekuatan kita, Allah tahu dengan kemampuan kita. Maka tadi di akhir surat Al-Hajj Allah mengatakan ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan agama ini satu hal yang nggak nyaman buat kalian, memberatkan kalian, nggak ada. Jadi kalau engkau merasa berat, berarti ada masalah dengan dirimu. Enggak berat agama ini. Maka aturan-aturan Allah itu sebenarnya ringan untuk dilakukan. Tapi kadang-kala engkau malas. Padahal kita tahu, sebagai seorang muslim, dia harus patuh dan taat dengan perintah Allah SWT. Allah berfirman di surah An-Nisa, ayat 65. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Yang artinya, maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Barakallahu fikum. Ini muslim. Ketika ada aturan yang dibuat, baik itu perintah, baik itu larangan, baik itu ketetapan, maka muslim itu kalau sudah diputuskan dia harus nerima. Totalitas. Sejatinya dia mengatakan sami'na wa ata'na. Setiap pagi dan petang dia mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Itu dia katakan berulang kali tiap hari. Pagi 3 kali, sore 3 kali. Aku ridha Allah sebagai Rabbku. Keridhaanmu, keridhaan dengan ketentuan Allah. Keridhaan dengan aturan Allah. Dengan perintah Allah. Dengan larangan Allah. Dengan takdir Allah. Engkau ridha. Aku ridha dengan Nabi Muhammad SAW. Islam sebagai agama, aku ridha, aku terima Islam ini. Nggak ada kebencian sedikit pun di hatiku. Dan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, aku ridha. Sehingga ada totalitas dari diri seorang muslim. Nggak setengah-setengah. Orang-orang Yahudi, mereka itu berimannya semau mereka. Nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd. Kami beriman dengan sebagian dan kami kufur dengan sebagian. Yang kami suka, kami beriman. Oh, ini Islam. Masya Allah. Alhamdulillah. Mamanya kalau bicara poligami, Bapak-bapak, Alhamdulillah, Masya Allah, Ustaz, sami'na wa ta'na. Ana terima, Ustaz. Memang poligami ini sebuah keindahan Islam yang harus dikerjakan, Masya Allah. Tapi aturan yang lainnya,
Perintah untuk menundukkan pandangan. Ketika melihat seorang wanita, nggak dia taatin. Maka seorang muslim itu nggak kayak gitu. Dia totalitas sama Allah Azza wa Jalla, sama perintah Allah, sama aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam dirinya, dalam keluarganya, dalam masyarakatnya. Dia adalah orang-orang yang dikatakan muslim. Dia nggak menyimpang dari aturannya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, disebutkan dia itu senantiasa merasa bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian pemimpin. Semua kalian pemimpin. Engkau siapa? Oh, saya seorang suami, engkau pemimpin. Engkau seorang ayah, engkau pemimpin di rumahmu. Sampai pembantu pun pemimpin. Dia akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Artinya ketentuan Allah Azza wa Jalla ketika menjadikan semua kita bertanggung jawab, kita harus pikirkan. Apakah kita sudah melaksanakannya dengan baik? Atas apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai dia meremehkan apa yang harus dia kerjakan. Memang di tempat kerja dia, nggak usah, bos lagi nggak ada. Bos lagi nggak ada. Allah ngelihat engkau. Engkau dikasih jabatan. Dikasih pekerjaan. Engkau digaji. Laksanakan tugasmu. Walaupun bosmu sedang tidur. Walaupun bosmu sedang sakit. Kenapa? Karena ada perasaan di diri dia, kalau dia adalah seorang pemimpin yang bakal ditanya nanti pada hari kiamat. Di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan, waqifuhum innahum mas'ulun. Berhentikan mereka. Mereka bakal ditanya. Kita akan ditanya. Sehingga ketika seorang muslim merasa dia bertanggung jawab, maka dia akan menjalankan tugas-tugas yang harus dia kerjakan walaupun tidak sedang dalam pengawasan. Ahibbatillah. Itu yang ketiga. Yang keempat, muslim itu ridha dengan ketentuan ilahi. Kalau tadi dengan aturannya, dengan hukumnya, apa yang harus dia kerjakan, dia harus kerjakan. Sekarang ada takdir Allah. Ada ketentuan Allah yang kita nggak bisa lepas dari sana. Dalam benak muslim ada sebuah hadis Nabi yang selalu tertera di benak dia. Apa hadis itu? Sabda Nabi SAW, ajaban li amril muslim. Sungguh menakjubkan urusan orang Islam. Kamu kan ngaku Islam. Maka ada nggak karakter ini pada dirimu? Sungguh menakjubkan. Apanya menakjubkan? Inna amrahu kullahu khair. Orang Islam tuh urusannya semua baik. Mau kaya, mau miskin, semua urusannya baik. Mau sakit, mau sehat. Mau sedang gembira, mau sedang bersedih, urusannya baik. Itu orang baik. Muslim itu orang baik. Nabi aja takjub. Semua urusannya baik. Apa kata Nabi SAW? In asabathu sarra syakar. Fakana khairan lahu. Ini Muslim. Orang Islam nih. Kalau dapat nikmat. Dapat kelapangan. Dia bersyukur. Dan itu baik buat dia. Itu orang baik. Dari mana kau tahu? Dia bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Syukur dengan lisannya mengatakan alhamdulillah. Syukur dengan hatinya meyakini itu nikmat karunia Allah Azza wa Jalla. Syukur dengan raganya menjadikan nikmat itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Fakana khairan lahu. Itu baik buat dia. Wa in asabathu darra, kalau dia ditimpa sesuatu yang membahayakan, yang tidak menyenangkan
Apa yang terjadi sama dia? Teriak-teriak, stres, bunuh diri, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Lah, Muslim nggak kayak gitu. Makanya kadang-kala kita ngelihat ada orang yang sedang kesulitan ekonominya, tahu-tahu bunuh diri, ini kondisi pandemik ya. Lihat kejadian, ada dokter yang tahu positif corona, bunuh diri. Ada orang kaya raya yang keluarganya kena corona positif, dia kemudian bersedih, dia loncat dari gedung, bunuh diri. Ada orang yang sedang ribut karena masalah bisnis, dia bunuh kawannya, akhirnya dia bunuh diri. Muslim gak kayak gitu. Kalau dia ditimpa kesulitan, ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, Muslim itu sabar. Dia menahan diri. Ada kontrol dia. Coba kontrol kita. Ya, seperti itu. Ada kontrol buat dia. Yang kotor-kotor dia bersihkan. Air harus terus mengalir. Air harus terus berjalan. Walaysa dzalika illa lil muslim. Itu dalam riwayat yang dikatakan mukmin. Itu orang Islam kayak gitu. Itu orang beriman kayak gitu. Ahibati fillah. Kita tahu bahwasanya salah satu rukun iman adalah beriman kepada takdir ilahi. Yang baik dan yang buruk. Dia tahu bahwasanya apa yang menimpa dia, itu memang harus menimpa dia. Nggak mungkin luput dari dia. Allah berfirman, coba dibuka Al-Qur'annya. Di surat Al-Hadid. Di surat Al-Hadid ayat 22 23. Surah Al-Hadid ayat 22 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Yang artinya setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu. Dan jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan yang membanggakan diri. Subhanallah jemaah. Tuh. Semuanya udah ditetapkan, udah ditulis. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini, ketentuan itu udah ditulis. Tujuannya apa ketika Allah menjelaskan hal ini? Agar engkau tidak terlalu bersedih kalau terkena petaka. Dan engkau juga tidak terlalu bereforia, gembira tatkala engkau mendapatkan nikmat. Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang kasih sama engkau. Makanya urusan orang mukmin ini Masya Allah. Kalau dia ketimpa musibah, sabar. Kita tahu Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Bagaimana ditinggal Nabi Yusuf alaihissalam. Pernahkah dia menyalahkan Allah? Pernahkah muncul dari lisan dia perasaan tidak menerima dengan apa yang ditentukan? Kehilangan orang yang dicintai. Beliau tidak pernah mengatakan, ya Allah, aku ini nabimu. Aku ini menyampaikan agamamu. Masa kau kasih aku ujian seperti itu? Tidak. Sama sekali. Dia terus memohon kepada Allah. Karena semua itu untuk menunjukkan beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian buat beliau. Hilang lagi anaknya
Pernahkah beliau mengatakan, ya Allah ini Yusuf, ya Allah sekarang fulan. Subhanallah. Muslim itu terus mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal dalam semua kondisi dan mengatakan apa yang ditetapkan oleh Allah memang itu harus terjadi. Apakah kita sudah seperti itu? Atau kita kalau dapat nikmat, lupa, akhirnya kita berbuat maksiat, menggunakan nikmat tersebut untuk hal-hal yang dimurkai Allah Azza wa Jal. Dan tatkala kita mendapatkan musibah, kita stres. Dan kita tidak menerima apa yang Allah tentukan. Baik, tuh karakter seorang muslim. Karakter yang selanjutnya, awwab. Muslim itu selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Muslim ini bukan orang yang maksum. Nggak pernah berbuat dosa. Kita tuh manusia. Jadi nggak bisa dituntut Muslim itu nggak boleh berbuat dosa. Baru kau jadi Muslim. Kalau kau berbuat dosa keluar dari Islam. Lah, maka gitu. Tapi Muslim itu adalah orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata. Semua anak Adam itu melakukan kesalahan. Kadangkala kita terpleset di dalam sebuah dosa. Kadangkala kita tergelincir. Tapi jangan terus-terusan. Cepat balik sini. Balik kepada Allah Jalla Jalaluh. Nabi SAW mengatakan, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanat tamhuha. Ketika engkau terjebak dalam dosa, maka ikuti dengan berbuat kebaikan, berbuat ketaatan. Itu akan menghapuskan dosa-dosamu. Jangan kemudian karena engkau tahu manusia itu berbuat dosa, ya udah memang takdirnya anak berbuat dosa. Nah, laku dosa itu wa ma yazalur rajulu. Kata Nabi SAW mengatakan, ada orang yang terus ketika beliau mengatakan iyyakum wal kadzib, kalian hati-hati tinggalkan berbohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Kebohongan itu mengantarkan kepada dosa-dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dosa itu mengantarkan ke neraka nanti. Apa engkau mau? Dan orang kalau sudah terbiasa berbuat dosa, wala yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadzib. Ada orang yang terus-terusan berbuat dosa. Ini dosa dusta. Terus berdusta sampai dia dicap pendusta. Sampai kapanpun dia terus berdusta. Gara-gara kerjaan dia. Sehingga kita jangan sampai kita disebut fasik. Kita tuh muslim. Fasik ini orang yang terus-terusan berbuat dosa. Dosa kecil terus-terusan atau dosa besar dia kerjakan. Maka kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Karim di surat Al-A'raf ayat 201. Fadhal baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat, berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Barakallahu fikum. Kayak gitu tuh muslim. Ketika terjebak dalam perbuatan dosa, dia tahu dia sedang berada di kumbangan yang busuk. Dia langsung keluar, dia cari air, mandi dia. Cari sumber yang bersih, dia mandi. Kadang kala air nggak cukup, dia ambil sabun, dia gosokin sama sabun. Kemudian dia pakai parfum, agar dia kembali wangi. Begitu pula ketika seorang muslim berbuat dosa. Seorang muslim ketika berbuat dosa, idza adnabal abdu nukita fi qalbihi nukta syauda. Di hatinya itu akan ada nokta hitam ketika dia berbuat dosa.
Fa'idha taba wa naza' wastaghfar suqila qalbuh. Kalau dia berhenti berbuat dosa, dia tinggalkan itu dosa, dia beristighfar mohon ampun sama Allah, hatinya jadi bersih. Tapi fa'in ada. Fa'in ada. Kalau dia kembali berbuat dosa, maka nokta hitam itu kembali. Maka jadilah muslim yang berkarakter jadi seorang muslim. Ana rasa masih panjang ya pembahasan ini. Paling tidak beberapa poin berkaitan dengan muslim bersama Robnya. Bagaimana kita udah tahu. Untuk kedepannya insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita. Agar ya harapan kita semua muslim di Indonesia itu menunjukkan Islam yang hakiki. Bukan Islam yang reject. Atau Islam yang KW. Ada istilah super mirror. Ada yang Masya Allah sangat mirip sama asli. Enggak, kita mau yang asli. Huwa sammakum muslimin. Allah yang namain kalian muslim. Maka jaga tuh nama. Di badukmu ada Islam. Baik, barakallahu fikum Ustaz Luqman. Mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Anda persilahkan. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas ilmunya. Kita langsung saja, yang ingin bertanya silakan raise hand. Sebelum kita melanjutkan kepada pertanyaan yang raise hand, kami akan membacakan dulu yang sudah ditulis. Dari Ibu Nuning Hidayati. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana Ustadz bila punya tetangga yang suka parkir sembarangan dan buang sampah di sebelah rumah saya? Mau saya tegur takut marah, tapi hati menggerutu. Apa yang sebaiknya Anda lakukan Ustadz? Masya Allah, barakallahu fikum. Ya. Ketika dia parkir di sebelah rumah kita dan tidak mengganggu kita, maka seharusnya kita perbolehkan dia. Bahkan agar kita lebih baik sama dia, kita kasih tempat supaya dia parkirnya rapi dan benar. Ketika dia buang sampah sembarangan, anti bikin tempat sampah yang bagus. Artinya kita dalam kehidupan bertetangga ini, apa yang bisa kita lakukan kebaikan? Kita cari pahala. Ketika kita melihat ada pahala di situ, dengan kita menyediakan tempat sampah yang bagus, sehingga dia buang sampah di sana. Kemudian kalau bisa sampahnya dibagi, ada yang plastik, ada yang ini, ada yang itu. Jalin hubungan baik sama dia. Mungkin anti kurang komunikasi sama tetangga, sehingga tetangga melakukan itu tanpa peduli dengan anti. Coba berhubungan baik sama dia. Kirim makanan sama dia. Ketika masak sesuatu yang enak, kirim bungkusin ke dia. Sehingga mulai perbuatan baik itu membuat orang itu jadi malu. Kalau anti belum berbuat baik sama sekali sama dia, tahu-tahu menegur dia, marahin dia, dengan harapan dia menyelesaikan perbuatan buruk dia, mungkin yang ada tambah kacau. Karena ada tetangga-tetangga yang memang nggak benar. Kata Nabi kata Allah Jalla Jalaluh, Allah mengatakan idfa' billati hiya ahsan. Fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah keburukan yang dilakukan orang itu dengan sesuatu yang lebih baik. Karena manusia ini karakternya tanah. Tanah itu sebenarnya mudah untuk dibentuk. Mau dibikin panci, mau dibikin garpu, bikin apa, tanah itu bisa dibentuk. Karakter dia baik. Beda sama setan, panas membakar. Karena dia mudah dibentuk, maka Allah menyuruh kita membentuk dia dengan cara membalas keburukan dia dengan kebaikan. Bahkan permusuhan yang ada bisa jadi persahabatan nanti. Maka lakukan itu dulu. Nasihat ana, sebelum ngasih nasihat dia, negur dia, kalau sekarang bagaimana berbuat baik kepada tetanggamu. Hada wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khairan Ustaz. Kemudian yang selanjutnya yang angkat tangan yaitu Ibu Resti Indriana, silahkan. Ibu Resti. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustadz atas ilmu yang telah Ustadz sampaikan. Nana ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu pertanyaan titipan.
Ana seorang wanita atau akhwat yang ingin memperbaiki diri atau hijrah. Hal apa yang harus pertama kali Ana lakukan atau perbaiki, Ustadz? Dan yang kedua, ada seorang teman Ana akhwat yang nanya lowongan kerja. Namun yang Ana ketahui di tempat kerja yang sedang membutuhkan karyawan tersebut, pakaiannya belum sesuai syariat. Apa yang harus Ana lakukan, Ustadz? Karena khawatir kalau ngasih lowongan tersebut jatuhnya Ana tolong-menolong dalam kemaksiatan. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum. Nah. Barakallahu fikum. Nah, baik, ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama berkaitan dengan hijrah. Tadi itu akhwat yang ingin hijrah. Apa sih hal pertama yang harus dia lakukan ketika hijrah? Dia bertobat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki keimanannya. Tauhid dia. Kenali Allah Azza wa Jalla dengan kebesarannya. Kenali tentang kelemahan diri. Perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika imanmu kuat, ketika tauhidmu membaja, insya Allah godaan-godaan yang selanjutnya yang akan kau hadapi itu mudah dilewati. Keyakinan kepada Allah. Ini menjadi awal langkah hijrah. Sehingga ketika orang dari kekufuran menuju kepada Islam, apa yang pertama dilakukan? Adalah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu pintu untuk hijrah. Kita sudah bersyahadat, kita muslim dari lahir. Tapi kadangkala kita nggak tahu dengan apa yang kita persaksikan. Pengakuan kita mungkin tidak terlalu berbobot. Maka sekarang anti pelajari tentang hal itu. Man Rabbuk? Pertanyaan di kuburan. Siapa Rabbuk? Mulai itu. Bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala dan beriman dengan hari akhir juga yang perlu dikuatkan. Baca tafsir juz amma. Nah, saya baca tafsir Ibnu Katsir untuk juz amma. Baca. Insyaallah itu manfaat. Ada mungkin tafsir Ustaz Firanda juga bagus, juz amma. Dibaca. Baik. Setelah itu lingkungan dibuat lingkungan yang baik. Pertanyaan yang kedua berkaitan dengan lowongan kerja. Kalau memang dia bertanya tentang lowongan kerja, kemudian kita kasih tahu dia, ya kita tugas kita ada lowongan kerja di tempat kita. Namun kita sampaikan, hanya saja kalau engkau mau kerja di sana ada masalah, itu pakainya tidak syar'i. Maka bagaimana kalau engkau mau masuk ke sana, engkau bikin syarat, artinya kita kasih masukan kepada dia. Tapi kalau memang nih orang nggak pakaiannya nggak syar'i lain lagi. Tapi nih orang alhamdulillah udah ngerti, paham agama. Maka tatkala kita menawarkan pekerjaan itu, kita kasih tahu tentang bagaimana seharusnya engkau di sana. Kalau engkau mau masuk sana, kau tanyakan dulu, bolehkah engkau tetap berpakaian yang sesuai dengan syariat atau tidak? Ketika nggak boleh, ya engkau tahu lah, muslim itu taat sama Allah. Kalau bicara urusan perut, urusan pekerjaan, Allah juga yang ngasih rezeki, bukan tempat itu kerja yang ngasih rezeki. Berapa banyak orang-orang yang di PHK ngasih hidup dia. Hada wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berdalam hati, apakah malaikat langsung mencatat dalam buku amal kita atau setelah kita ucapkan atau lakukan? Dan bagaimana cara menghilangkan penyakit-penyakit hati ini? Nah, barakallahu fikum. Kalau bicara apa yang diamalkan hati ini macam-macam. Kalau itu berupa su'udzon sama Allah, berburuk sangka sama Allah, ini bahaya. Kau akan dihisab karena kau berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu memang amalan hati. Tapi kalau keinginan-keinginan untuk beramal, untuk berbuat. Innallaha tajawaza an ummati amma haddathat bihi anfusuhum. Allah tuh memaafkan umatku apa yang dia bicarakan di hati dia. Selama mereka belum berbicara, selama mereka belum beramal. Itu dimaafkan, tidak dicatat.
Tapi kalau amalan hati itu berupa keraguan kepada Allah SWT, amalan hati yang dimaksud itu adalah berburuk sangka sama Allah, mengatakan Allah itu nggak adil ya. Itu ada perasaan di dirimu, maka kau akan dihisab. Karena itu memang amalan hati. Tapi kalau ini amalan-amalan raga, cuma itu masih terbetik di hati, aku ingin, mau di dalam hati ya, mengatakan aku ingin ngambil barang itu ya. Aku ingin mencaci maki dia. Aku ingin ngatain dia seperti ini, seperti itu. Seorang suami atau seorang istri mengatakan, atau seorang suami, aku ingin menceraikan istriku. Tapi itu di hatinya, maka nggak ada hisab buat dia. Karena itu nanti akan dihisab ketika dia berbicara atau ketika dia berbuat. Barakallahu fikum. Hada wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian selanjutnya pertanyaan kami persilakan kepada Bapak Arifintar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada ayam tetangga, tapi makan di rumah kita. Kalau nelor di perbatas di rumah kita, boleh kita ambil nggak? Punya siapa ayamnya? Ayam tetangga, Tat. Iya, ayamnya tetangga, kasih tetangga telurnya. Kasih tetangga telur. Kalau kepingin ayamnya nggak masuk ke rumah antum kasih kasih tulisan di depan pintu. Dilarang masuk ayam. Maksudnya kasih tulisan besar situ, bagaimana supaya ayam itu tidak masuk ke rumah antum. Tapi karena dia ayam, dia nggak paham. Terus gimana karena dia nggak paham? Ada di dalam agama kita nih, ada beberapa aturan yang dibuat sama Nabi SAW. Contohnya ini berkaitan dengan hewan ternak. Jadi di siang hari, kalau ada hewan ternak di siang hari yang masuk ke kebunnya orang, yang salah itu yang punya kebun. Seharusnya dia jaga kebunnya. Seharusnya dia kasih pagar umpamanya kebunnya, agar tuh hewan nggak masuk. Karena namanya binatang. Ada binatang yang memang hidupnya dilepas seperti ayam. Nggak mungkin ayam itu diikat ya kakinya ya kemana-mana. Dia nggak, memang dia hidupnya seperti itu. Tapi kalau tuh binatang makan kebunnya orang di malam hari, maka pemilik binatang itu, hewan itu yang harus mengganti. Kenapa? Karena di malam hari engkau yang harus jaga binatang. Kita mau istirahat, kau jaga, kau taruh di kandang tuh binatang itu supaya nggak makan makanan orang. Jadi ada beberapa ketentuan berkaitan dengan ayam. Nah, itu tetap ayam milik tetangga. Ketika dia bertelur di tempat kita kembalikan kepada tetangga. Alhamdulillah, masalahnya ini masalah komunikasi jemaah. Kadang-kadang kita ini nggak baik sama tetangga. Kalau antum baik sama tetangga, suka berbagi sama tetangga, lalu antum telepon, Mbak atau Mas, ayam antum telur di rumah, boleh anak goreng telurnya. Insya Allah dia mengatakan, tafadhol, digoreng. Tapi karena kita nggak baik sama tetangga, itu yang menyebabkan akhirnya kita mau ngambil tuh ayam ini, ayam enak banget makan di sini, buang kotoran di sini, telurnya mau anak kasihkan tetangga. Nah, antum mau makan tuh telurnya. Enggak, tetap dia tetangga kita. Ayamnya ayam tetangga, telurnya telur tetangga. Barakallahu fikum. Hayyakumullah. Jazakumullah Ustaz. Jazakallah khairan atas pertanyaannya dan jawabannya Ustaz. Kemudian selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Ini dari Bapak Dimas Prasetyo. Beri nasihatnya kepada Ana dan bagaimana cara Bapak Ana yang sejak anak ini belum pernah suka bernyanyi. Syukron. Afwan, putus-putus barusan Ustaz Lukman ya. Oh ya, Ana ulangi Ustaz. Mohon beri nasihatnya kepada Ana dan keluarga bagaimana cara menasihati Bapak Ana yang sejak pernah membaca Al-Quran. Jadi bapaknya belum pernah membacanya dan
Baik, barakallahu fikum. Bapaknya nggak pernah baca Quran, suka nyanyi-nyanyi malah seperti itu. Nah, apa sih yang harus diperbaikin? Nih kita juga harus tahu jemaah. Ketika ada mobil yang nggak jalan, antum pikir dengan didorong dia jalan? Iya, ada yang dengan didorong dia jalan. Karena masalahnya itu hanya masalah di di elektriknya, di dinamo starternya, mamanya. Itu masalahnya. Tapi perlu dilihat bapak ini masalahnya di mana. Kadang-kala bapak itu masalahnya sholat juga, ya berat ya. Kadang-kala dia meninggalkan sholat, atau kadang-kala bapak ini memang jauh dari agama. Maka yang perlu antum lakukan adalah bagaimana menumbuhkan keimanan di hati ayah. Bagaimana ayah itu jadi muslim yang yakin sama Allah SWT. Sebelum kita bicara aturan, kita tumbuhkan dulu keimanan. Ajak ngaji bareng. Kalau dia nggak pernah ngaji, ayah kalau memang nggak ngaji nggak apa-apa lah. Ayah dengerin ya ayah ya. Yang dengerin dapat pahala juga Pak ayah. Tadi kita baca artinya ya. Perlu diadakan yang seperti itu. Jadi bukan hanya dikasih tahu harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini. Tapi perlu diajak. Ya Allah, fadhal ta'ala. Diambil tangannya. Ada ajakan dari kita. Ada kesabaran di diri kita menghadapi semua itu. Ini yang kadang-kala kurang di masyarakat kita. Dia pikir dengan hanya ngasih tahu selesai. Kalau masalah-masalah keimanan, tumbuhkan keimanan diri ayah. Ajak ayahnya ziarah kubur. Untuk melihat nih ayah, nih orang-orang yang meninggal dunia, nggak ada yang dibawa rumah, nggak dibawa, anak nggak ikut, istri kawin lagi. Selesai sudah. Amalan yang dibawa ayah. Dengan harapan mudah-mudahan ayah amalannya banyak. Dan salah satu amalan yang paling indah tuh ayah, ternyata baca Quran ayah. Itu akan dampingin ayah di dalam kuburan. Akan memberikan syafaat kepada ayah kelak ketika pada hisab, ketika melewati sirat. Maka dikasih motivasi-motivasi setelah keimanan kepada hari akhir itu tumbuh. Karena kalau nggak beriman sama hari akhir atau lemah keimanan sama hari akhir, ini seperti orang yang dikasih tahu, yuk di situ tuh ada pembagian duit 10 juta. Tapi dia nggak yakin. Benar 10 juta katanya. Iya, enggak, bohong kayaknya seperti itu. Dia nggak mungkin berangkat. Tapi yang yakin, berangkat dia. Begitu pula tadi orang. Ketika dikasih tahu amalan ini mendapatkan pahala seperti ini, yakin nggak? Kadang-kadang enggak, Allah kayaknya enggak lah. Nggak benar kayaknya kayak gitu. Ada pembagian handphone, dikasih tahu tuh ada handphone. Paling bagus handphonenya dibagikan. Yang berangkat ke sana. Jam sekian, waktunya jam sekian sampai jam sekian. Ketika dia nggak percaya, dia nggak berangkat. Yang percaya berangkat dan dapat itu handphone. Ketika dia dapat handphone, ini dapat handphone. Ya Allah, anak kok nggak berangkat ya? Nggak ada, udah tutup. Makanya banyak orang ketika sudah mati, dia minta kembali ke dunia. Qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Ya Allah balikin, ya Allah ternyata benar adanya ini benar, balikin aku mau beramal soleh. Selesai. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz. Kemudian kita pertanyaan selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Nyimas Widya Silviana. Afwan, Ustaz Lukman, ini ada Arifintar tadi sudah urutannya dia masalah tenis. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Jazakallahu khairan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khairan Ustaz atas tausiahnya. Izin bertanya Ustaz. Tafadhal. Ya. Bagaimana cara agar menempa diri kita agar menjadi seorang mukmin sejati Ustaz? Terus gimana agar kita bisa amanah dalam hal tersebut? Istiqomah dalam hal tersebut. Kemudian yang kedua, dari umur berapa seorang anak bisa dididik menjadi seorang yang memiliki karakter mukmin sejati Ustaz? Syukran Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Nah, kalau kita bicara bagaimana caranya menempa diri agar menjadi muslim yang sejati, cara yang pertama itu ilmu. Makanya sekarang kita belajar ilmunya. Kita tahu dulu nih, kayak apa sih muslim yang disebutkan berkarakter. Ketika kita udah tahu, alhamdulillah, udah tahu kayak gini, alhamdulillah.
Langkah kedua, setelah engkau tahu, amalin. Dan dalam pengamalan itu ada tahapan-tahapan. Kadangkala kita ini nggak sabaran, mau langsung ke tahapan yang tinggi. Lewat dulu yang rendah-rendah. Mau naik anak tangga itu, kalau kita mau naik gedung yang 10 tingkat, itu lewat dari yang pertama. Jadi dimulai tahapan pertama tadi, berkaitan dengan bagaimana kita mengkaji keimanan kita. Bagaimana kita menumbuhkan di diri kita keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertafakur tadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin yakin. Ketika keyakinan itu sudah tumbuh, keimanan dengan kebesaran Allah itu sudah hadir di diri kita, untuk mengamalkan yang lain itu antum ringan. Kenapa orang berat? Karena kadangkala belum ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum pernah lihat orang bekerja 20 tahun di sebuah perusahaan, nggak bosan. Pagi berangkat, sore datang, terus seperti itu. Kenapa? Karena dia udah cinta, udah enjoy, capek. Nggak ada capek. Itu yang di Jakarta. Anda pikir Jakarta dengan pandemik ini ketika new normal akan sepi. Orang sudah merasakan enggak lah, enakan di kampung. Ya itu enggak, rame lagi Jakarta kayak gitu. Karena ada sesuatu yang dia dapatkan atau yang dia inginkan. Munculkan perasaan itu diri kita sehingga mudah bagi kita. Kemudian yang ketiga, pembiasaan. Ala bisa karena biasa. Kalau antum biasa berbagi sama tetangga, kalau antum biasa tersenyum, kalau antum biasa mengucapkan salam, kalau antum biasa sholat malam, antum biasa datang ke rumah orang tua, ya Allah, semuanya jadi mudah. Butuh pembiasaan. Setelah itu doa agar istiqomah. Itu semua usaha. Tapi kita perlu minta sama Allah Azza wa Jalla agar karakter yang sudah kita bentuk ini tidak terpengaruh dengan nanti kita bicara bagaimana pengaruh dari luar yang menyebabkan karaktermu yang udah baik jadi rusak. Berapa banyak anak yang baik gara-gara kawan, gara-gara lingkungan jadi rusak. Perlu ada penjagaan. Di situ kita minta sama Allah Azza wa Jalla. Adapun kalau bicara sama anak ini subhanallah. Kalau ayah ibunya udah benar, lingkungannya udah diciptakan benar, insya Allah anak tuh ikut. Anak-anak kecil itu lebih banyak meniru daripada dikasih tahu. Jadi kalau dikasih tahu anak itu, nggak boleh ngerokok, ini, itu, bapaknya ngerokok nih. Kira-kira anaknya nggak ngerokok? Ngerokok anaknya. Bapaknya tidur, putung rokok bapaknya masih panas-panas itu, dia sedot tuh. Karena dia ngeliat bapaknya enak banget gitu loh. Jadi ketika bapaknya itu sudah menunjukkan karakter muslim, anak itu sejak kecil akan melihat, akan paham. Dan dia akan mengikuti. Kemudian ketika dia sampai umur 7 tahun, ya udah diperintahkan sholat, ya udah mulai dikasih nasihat. Dan pendidikan anak juga, selain dengan contoh, pendidikannya itu talqin, itu didikte. Dikatakan, ditanya, siapa Robmu? Allah. Siapa Nabimu? Muhammad. Apa agamamu? Islam. Apa kitabmu? Quran. Artinya pendidikan yang seperti itu pendidikan dia mungkin belum bisa menalar ya, tapi dia sudah menghafalnya. Nanti ketika sudah mulai dia bisa menalar ya, mulai. Makanya anak kadang-kala pelajaran di SD ini nggak tepat ya. Kenapa nggak tepat? Anak kayak di anak-anak SD itu suruh ngafalin, bukan suruh berpikir. Nanti ada umurnya, ketika mungkin kelas 4 ya, dia sudah mulai bisa berpikir. Tapi ketika kecil, suruh ngafalin. Makanya ulama-ulama dulu, di mana mereka jadi ulama? Mereka tuh ketika kecil disuruh ngafalin kitab ini, ngafalin Quran udah hafal, ngafalin Sahih Bukhari, ngafalin Sahih Muslim. Dia belum paham. Nanti sampai umurnya, dia sudah bisa mengkaji. Tapi ketika anak kecil disuruh nalar, kita itu telah memberikan suatu tugas kepada dia sebelum waktunya tiba. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Berapa pertanyaan lagi, Ustaz? Tadi kita mulai jam 9:10 ya, tambah 10 menit berarti. 8 menit lagi Ustaz Lukman. Oh, baik, Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Kintayu Nur Aqilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bila ada orang tua selalu mengatakan
Ustadz, bila ada orang tua selalu mengatakan, aku selalu mendoakan mohon ampunan untuknya, tapi si anak yang didoakan mempunyai sikap yang selalu membuat ibu terluka karena jarang sekali mendoakan seperti itu kepada anaknya, anak-anak akan bebas dari dosa yang telah membuat hati ibu terluka. Barakallahu fiik. Iya. Kita tahu dalam hubungan manusia, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Man kana lahu madlama ala ahad." Barang siapa yang melakukan kezaliman kepada seseorang, hendaklah dia minta dihalalkan. Minta maaf. Hubungan anak sama orang tua sama. Ini hubungan antara manusia. Ketika orang tua memaafkan anaknya, selesai. Nggak berdosa anak. Artinya dia maafin. Enggak lah, anak maafin ya Allah. Tinggal sekarang, tuh anak bisa jadi durhaka sama orang tuanya. Yang berkaitan dengan orang tua, dimaafkan. Tapi yang berkaitan dengan perintah Allah untuk dia berbakti sama orang tua, dia durhaka sama orang tuanya, maka akan ada hisab buat dia. Kalau ibu terus mendoakan agar dia diampuni, alhamdulillah. Semoga diampuni dosa-dosa. Karena ada orang tua bagaimanapun dia berharap ya. Orang tua itu hatinya Masya Allah jemaah. Dia tidak ingin anaknya disiksa. Tapi kalau orang tua merasa dizalimin, kemudian dia doa keburukan buat anaknya, itu pun diperbolehkan. Itu hak dia. Memaafkan, itu hak dia. Dan dia minta agar anaknya dihukum, itu hak dia. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian buat para ibu yang merasa tersakiti dengan kelakuan anaknya. Kadangkala anak itu nggak sadar. Kadangkala anak-anak ini nggak dapat pendidikan yang benar dari orang tua. Tidak dapat contoh yang baik dari orang tuanya. Sehingga dia tumbuh besar seperti itu. Maka tugas orang tua ketika mendapatkan anak seperti itu, didudukkan anaknya, dikasih nasihat sama anak. Nah, bukan ingin rezekimu dilancarkan. Salah satunya, agar rezekimu lancar itu, kau berbakti sama orang tua. Sambung silaturahimnya. Engkau nggak akan bahagia anak kalau engkau nyakitin hati orang tua. Kasih nasihat anak. Hada wallahu a'lam bishawab, dan doakan anaknya bukan cuma diampuni, dikasih hidayah gitu. Hada wallahu a'lam bishawab. Ustaz, jazakallah khairan. Kemudian selanjutnya kepada Bapak Uwais Al-Qarni. Silahkan. Bunyi mas. Bapak Uwais. Baik. Bunyi mas. Oh. Ya, Silviana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya dari Palembang. Ini Ustadz, kiat-kiat sholat biar khusyuk itu bagaimana Ustadz? Cara menghadirkan sholat biar khusyuk. Syukran Ustadz. Masya Allah ya. Anak kemarin membaca buku Ustadz Ami Nurba'if. Beliau itu ngarang buku Rahasia Sholat kalau nggak salah. Bagus banget buku itu. Ana nasihatkan untuk dibaca. Apa sih? Ana secara ringkas ya. Buku itu tebal, ada 200 lebih halaman. Tapi insya Allah bermanfaat sekali. Kita tuh kadang-kala sholat, pikiran kita nggak di sholat. Kita sedang berada di tempat lain. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat, beliau itu terganggu sama corak bajunya. Sama corak bajunya beliau terganggu. Ada orang-orang yang sholat, rame ini, itu nggak terganggu. Dia merasa biasa aja gitu. Itu menjadi bukti bahwasanya ketika kita sholat, kita memang nggak ada di sana. Bayangkan ketika sepi, kita itu suara jam akan terdengar. Tek, tek, tek. Karena kita fokus ketika itu. Maka bagaimana sekarang kita ketika sholat, memang Anda mau sholat nih, Anda mau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirkan dari sejak berwudu ya. Pikiran-pikiran itu Anda sendiri kadang-kala kalau ada pikiran macam-macam, ya nggak khusyuk sholat. Hilangkan pikiran tersebut.
ketika ada sebuah masalah yang memang kita ingin masalah itu selesai, ini sholat tempat untuk curhat masalah. Fokus antum di sana. Antum minta tolong sama Allah. Jangan bersandar kepada, oh seharusnya itu seperti ini, seharusnya seperti ini. Nanti habis sholat, anak akan lakukan ini. Kau sedang sholat. Ketika kau mohon sama Allah, yang engkau inginkan mungkin sudah selesai sholat. Allah tinggal mengatakan, kun fayakun. Kenapa engkau harus terbeban? Hadirkan itu. Kemudian kekhusyuan itu ada faktor internal tadi, hadirnya diri kita. Dan faktor eksternal, juga ada yang perlu kita lakukan. Salah satunya, kita di Nabi SAW nggak mau baju yang kemudian mengganggu. Adanya gambar, adanya keramaian, macam-macam. Faktor eksternal yang membuat kita kadang-kala akhirnya terganggu khusyuknya. Hilang kekhusyuannya. Maka anti persiapkan internal anti, memahami bacaan-bacaan Quran itu membantu juga untuk lebih khusyuk. Kenapa ketika rukuk mengatakan Subhana Rabbiyal Azimi, kenapa ketika sujud mengatakan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, kenapa setiap gerakan mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu semua membuat anti akan lebih khusyuk. Ana rasa nasihat ana, buku itu layak untuk dibaca. Barakallahu fikum Ustaz Luqman. Nah, Wafika barakallah Ustaz. Kemudian pertanyaan terakhir, baik, dari mana? Baik, dari Pak Dimas. Assalamualaikum Ustaz, Ana mau bertanya bagaimana hukumnya kita tidak pernah kasih uang kepada orang tua? Apa itu salah atau satu durhaka atau merupakan suatu durhaka kepada orang tua atau tidak ya Ustaz? Jazakallah khair. nah. Khalas, najihat. Masya Allah. Baik, jadi maaf nih ada ayam yang gangguin kita di sebelah kita nih. Jadi kalau bicara anak, kita tahu anak punya kewajiban memberikan nafkah kepada orang tuanya ketika orang tuanya nggak mampu. Dia berbakti kepada orang tua itu. Kalau memang dia nggak mampu, ya beda lagi. Tapi kalau dia mampu, kau berikan nafkah kepada orang tua. Tapi kalau di kondisinya untuk makan sendiri dia sulit. Untuk keperluan dia sulit. Tapi ingat, ketika engkau berbagi sama orang tua, bisa jadi itu membuka pintu rizki buat engkau. Engkau nggak dikasih sama Allah karena memang engkau bakhil, engkau pelit. Ketika Allah menyebutkan orang-orang Ansor, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mengutamakan orang lain walaupun mereka sedikit sulit. Maka buat anak, ketika engkau tidak berbakti sama orang tua, berbakti sama orang tua bisa dengan harta, bisa dengan tenaga, bisa dengan doa, semuanya sesuai dengan kemampuannya. Maka mohonlah ampun kepada Allah dan berusaha untuk berbagi sama orang tua. Ketika punya rezeki jangan dimakan sendiri. Walaupun itu sedikit. Orang tua itu senang kalau dikasih sama anaknya. Dan apa yang menjadi tanggung jawabmu, engkau akan ditanya pada hari kiamat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu sebagai penutup kajian kita pada hari ini. Kembalikan kepada Ustaz Luqman. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas ilmunya pada hari ini. Mudah-mudahan kami bisa mengamalkannya dengan sebaik-baik pengamalan. Kemudian ada informasi bahwa insya Allah nanti jam 1:30 akan ada juga kajian bersama Ustaz Syafiq Riza Basalama dengan judul Kunci di Penghujung Tahun. Tapi ini belum penghujung tahun Ustaz. Tapi insya Allah judulnya itu ada Kunci Penghujung Tahun. Nah, belum penghujung tahun, siap-siap kita. Oh, siap. Baik Ustaz. Kemudian untuk terakhir kesimpulan dan untuk menutup acara kami serahkan kembali kepada Ustaz. Ana udah tutup, Ana serahkan ke antum balikin ke Ana. Masya Allah, nggak ada Ana udah balikin, nggak boleh balik-balikan nggak gitu. Baik Ustaz. Oke, jazakumullah khairan Ustaz ala kulli hal, jazakumullah khairan atas ilmunya. Ustaz dan para pendengar juga. Kemudian kami sampaikan bahwa acara ini di bawah atas kerjasama pekerja mengaji, kerjasama dengan
Studio Syafiq Riza Basalamah. Dan akhirul kalam kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.